Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, yaitu Ibu Hajah Devi Nabilatul Fauziah LCMA. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi dengan berjudul Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Hadis. Perkenalkan, nama saya Dwi Intan Febrianti Ilyas dengan NPM 2210311100107 dari kelas 4D PAI. Kali ini pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis, meliputi hadis kepemimpinan perempuan, penjelasan hadis, pendapat para ulama, dan nilai pendidikan dari hadis. Hadis kepemimpinan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Haitsami haddatsana Aufun 'anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allah bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidtu an alhaqqa bi ashabil jamali faqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumu walau amrohumum ro'ata. Rawahul Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Utsman bin Hisham telah menceritakan kepada kami, Uwas dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, dia berkata, Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari-hari perang Jamal setelah aku hampir bergabung dengan mereka yang turut dalam perang Jamal dan berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin atau raja mereka, maka beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang mempercayakan atau menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita, yaitu mengangkat menjadi pemimpin mereka. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, ada penjelasan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal. Dalam musnadnya, kebanyakan ulama menjadikan hadis ini sebagai larangan atau tidak sahnya wanita tampil menjadi pemimpin, termasuk kepala negara atau presiden. Tetapi Imam At-Tabari dan salah satu riwayat dari Imam Malik menyatakan bahwa perempuan boleh saja menjadi pemimpin atau kepala negara. Analisis utama yang menjadikan hadis ini sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki ialah bahwa hadis ini reaksinya berbentuk khobar atau berita, tetapi maknanya adalah insya atau larangan. Artinya Rasulullah melarang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Dalam hadis ini, Rasulullah secara eksplisit menafikan kemenangan dan keberuntungan bagi kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. Artinya, jika keberuntungan tidak menyentuh kepada mereka, maka hanya kemerosotan dan kelemahan yang akan ditemui. Dalam kaidah pengambilan hukum redaksi, teks yang seperti ini menunjukkan adanya larangan. Akan tetapi, apakah larangan yang dimaksud oleh syariat meliputi semua bentuk jabatan dan di semua tingkatan? Jika memang seperti itu, apakah perempuan sama sekali tidak boleh memegang tanggung jawab kepemimpinan, perwalian, perwakilan, dan kekuasaan apapun secara mutlak? Di dalam hadis ini memang tidak menggunakan kalimat larangan, akan tetapi menggunakan kalimat pengingkaran atau peniadaan keuntungan atau keselamatan bagi suatu kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpinnya. Kalimat seperti itu tidak menimbulkan adanya larangan terhadap
pengangkatan perempuan sebagai pemimpin pemerintah atau negara. Jadi, mengangkat perempuan sebagai kepala pemerintah atau negara bukan suatu pelanggaran syariat. Jika kita lihat history background hadis tersebut dari pendapat Imam At-Tabari dan Imam Malik yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin termasuk presiden, nampaknya lebih bisa diterima. Sebab hadis ini disampaikan Rasulullah ketika beliau mendapat informasi bahwa bangsa Persia menobatkan Putri Kisroh menjadi ratu. Karena dari sini dapat dipahami bahwa arah hadis ini hanya ditujukan kepada kasus tersebut. Artinya Putri Kisroh yang dinobatkan menjadi ratu itu menurut prediksi Nabi tidak akan sukses. Lalu larangan seorang perempuan menjadi pemimpin juga tidak sejalan dengan misi pokok kehadiran Islam untuk menjunjung tinggi derajat perempuan. Tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persamaan yang ditegakkan Islam dan kontra dengan fakta di lapangan yang ternyata secara individual banyak perempuan mempunyai kemampuan di atas laki-laki. Selanjutnya ada pendapat para ulama. Pendapat pertama yaitu Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin, meski dalam lingkup yang lebih terbatas, sebab sebagaimana juga menjadi pemimpin baik dengan kekuasaan luas maupun terbatas, pada hakikatnya sama yang membedakan hanyalah wilayah kekuasaan semata. Padahal Rasulullah jelas-jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin pada titik, sedangkan Abu Hanifah, seorang perempuan, dibolehkan menjadi hakim, tetapi tidak boleh menjadi hakim dalam perkara pidana. Yang selanjutnya ada menurut Al-Khattabi, hadis ini mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi dia, yaitu perempuan, tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana dia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Yang terakhir ada Al-Ghazali, berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah di atas tanah. Pendapat ini beranggapan bahwa kondisi psikis perempuan membuat lemah dan mengambil keputusan dan kurangnya keleluasaan perempuan untuk beraktivitas kenegaraan, mengingat adanya peran kondisi perempuan sebagai ibu. Yang terakhir ada nilai pendidikan dari hadis, yaitu kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi, maupun pemerintahan. Tidak ada perbedaan baik pria maupun wanita. Keinginan menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat, juga kepala keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Terus juga ada dalam hal ini perempuan tidak hanya memimpin dalam mengenai dirinya pribadi, bahwasannya perempuan memimpin dalam segala bentuk, misalnya memimpin hak dalam berumah tangga di bawah naungan suaminya, dan memimpin dalam kepentingan lainnya meskipun banyak pertentangan di dalamnya, tetapi hal ini pemimpin tidak harus ada perbedaan gender. Yang terakhir ada menjadi seorang pemimpin dapat membuat kita menjadi seseorang yang berpikir kritis dalam hal apapun, termasuk melatih kepercayaan diri dan kemampuan dalam hal apapun. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.